Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ise kabar, insyaallah buen. Nah, lama kita tidak buat video ya, karena saya baru pemulihan pasca kecelakaan. Nah, pada kali ini kita sharing-sharing bagaimana situasi dan kondisi kita sekarang ini, ya, terutama situasi lingkungan kita, masyarakat kita. Ya, ini baru pulang sekolah dan lanjut buat video. Mumpung ingat, jadi saya mau cerita sedikit. Beberapa hari yang lalu saya menonton salah satu video dialog yang ada di channel YouTube, yang dimana membahas tentang bagaimana sih nanti generasi milenial, generasi seperti saya sekarang ini, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, yang ketika diminta untuk menyambung, untuk mengambil tali estafet daripada kepemimpinan Indonesia itu, apakah akan membawa Indonesia semakin baik atau membawa Indonesia semakin buruk. Nah, itu yang kita akan bahas pada video kali ini, dan nanti ada pembahasan yang kurang lebih akan cukup menarik yang akan saya bahas. Tetapi di sini saya ingin mengingatkan dulu, akan memberikan optimisme kepada generasi sekarang ini dengan pembukaan bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang sebetulnya paling besar di dunia. Ya, kenapa saya katakan demikian? 4 negara kontinen yang ada di dunia ini akan kita bahas satu-satu. Ya, yang dimana yang pertama itu adalah negara China. Negara China ini adalah negara yang besar, yang kita tahu sekarang ya, sangat besar. Pendapatan per kapitanya itu kurang lebih 17.000, tetapi dia diseragamkan oleh satu sistem komunis. Nah, ini. Kemudian negara yang kedua itu adalah negara India, yang dimana negara India ini adalah negara demokrasi sebetulnya, tetapi sekarang ini dia tidak teruji karena dia mulai membasmi muslim-muslim minoritas yang ada di sana. Ya, ini pendapatan per kapitanya itu kurang lebih 1.500. Kemudian negara yang ketiga ini adalah negara Amerika, negara kontinen yang dimana menganut sistem demokrasi, negara besar ya, negara dengan sistem demokrasi yang berkualitas, ekonominya, teknologinya dan sebagainya sudah tidak kita tanyakan lagi. Bahkan pendapatan per kapitanya sampai saat ini itu 40.000, bahkan mendekati 50.000 per kapita. Nah, kemudian Amerika ini juga kebijakannya, sistemnya itu cenderung diseragamkan mulai dari pusat sampai daerah. Nah, kemudian negara kontinen yang keempat itu adalah negara Brazil. Negara Brazil ini negara demokrasi, negara besar yang sama seperti Indonesia, tetapi jumlah penduduknya itu lebih sedikit daripada Indonesia. Dan negara yang kelima, negara yang besar kelima ini bukan negara kontinen. Apa nama negara ini? Nama negara ini adalah Indonesia. Indonesia ini adalah negara yang besar, negara masa depan. Kenapa saya katakan demikian? Beribu-ribu pulaunya, beribu-ribu budayanya, beribu-ribu bahasanya, ya. Bahkan beribu-ribu aneka jenis keragaman yang ada di dalam sini, aneka jenis hewan, flora dan fauna, aneka ragaman alam hayatinya, ya. Beda dengan negara-negara yang sebelumnya tadi yang dia dipersatukan oleh daratan. Tetapi di Indonesia kita dipisah oleh ribuan pulau, kurang lebih 17.000 pulau. Tetapi justru 17.000 pulau ini tidak menjadi Indonesia terpecah belah, ya, tidak menjadi Indonesia berjauh-jauhan antara dari Papua sampai Aceh itu berjauhan, tetapi pulau-pulau ini justru menjadi pemersatu daripada bangsa Indonesia, yang mana negara kita insya Allah ke depan menjadi negara maritim, ya, negara maritim dengan segala kekayaan lautnya. Nah, jadi negara masa depan, negara yang insya Allah ke depan dianut dan kebijakan-kebijakannya diikuti oleh seluruh dunia, itu sebetulnya negara masa depan itu adalah Indonesia. Nah, kembali kepada soal tadi bahwa generasi kita yang ke depan itu akan memimpin Indonesia. Saya tiba-tiba ketika melihat dialog tersebut
terlintas di benak saya bahwa apakah 2024, 2029, 2034, 2039 itu orang yang memimpin Indonesia itu berasal dari Kabupaten Pasir. Nah, mungkin teman-teman sekalian kaget mendengarnya. Bagaimana bisa orang Kabupaten Pasir nanti bisa jadi presiden? Ya, orang Kalimantan Timur bisa jadi presiden, ya. Karena selama ini diksi kita, ya, alur pikiran kita itu tertuju bahwa calon pemimpin-pemimpin bangsa itu hanya berasal dari dua daerah. Dua daerah ini yaitu Pulau Jawa dan Jakarta. Hanya dari dua daerah ini pemimpin-pemimpin bisa lahir dengan hebat. Tetapi dari 34 provinsi ini kita tidak boleh lupa bahwa di masing-masing provinsi itu berhak juga mengajukan seorang tokoh mudanya maupun tokoh tuanya itu diajukan untuk memimpin Indonesia. Dan saya yakin pasti Indonesia menjadi lebih baik. Dan sedikit kritik saya apabila calon-calon pemimpin bangsa ini hanya berasal dari dua daerah tersebut tadi, Jawa dan Jakarta. Nah, kita sebagai generasi yang ada di Kabupaten Pasir ini, generasi seperti saya ini juga berhak mempunyai mimpi bahwa saya nanti akan bisa menjadi presiden untuk memimpin bangsa Indonesia ini. Ya, saya bisa kok berdebat dengan orang Jakarta, dengan orang Jawa. Begitu juga mimpi orang di Papua, mimpi orang di Aceh, di Maluku, di Sumatera dan lain sebagainya. Dia punya mimpi untuk menjadi presiden Indonesia, ya, yang sebetulnya dia bisa mampu untuk berdebat, ya, berdebat wawasan, ide dan gagasan Indonesia ke depan itu dengan orang Jawa, ya, dengan orang Jawa Barat, dengan orang Jakarta, Jawa Timur dan sebagainya. Saya yakin apabila 34 provinsi ini diajukan, ya, minimal satu saja yang bisa dijadikan pemimpin, berdebat dia di dalam situ, belum tentu orang Jakarta dan Pulau Jawa itu bisa menang, ya. Dan saya yakin ada salah satu mungkin provinsi yang ada di Indonesia ini yang menyimpan sebetulnya tokoh, ya, yang sangat bagus untuk dijadikan pemimpin di Indonesia. Nah, ini juga yang sekarang ini sangat gencar, ya, disuarakan itu tentang presiden threshold, yang mana digencarkan bahwa dari 20% itu banyak masyarakat yang meminta untuk diturunkan menjadi 0%. Di sini saya setuju karena apabila 0% maka seluruh partai politik ataupun dan lain sebagainya itu dia bisa berhak mengajukan pemimpinnya masing-masing, calon pemimpinnya masing-masing. Dan inilah sebetulnya pestanya rakyat, ya, pesta demokrasi. Dia akan menyambut lahirnya seorang pemimpin baru, ya, bisa itu dari Kalimantan Timur, bahkan dari Pasir pemimpin itu lahir, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu cita-cita kita, ya. Kita tidak mau setiap pemilu kita hanya ingin mencoblos, ya, tetapi kita juga harus menjadi yang dicoblos. Dan itu impian kita, dicoblos nanti pemilu yang ada dilaksanakan nanti. Nah, menyambung kepada masalah tadi bahwasanya kita punya mimpi bahwa anak-anak yang ada di Kabupaten Pasir ini, ya, ke depan kita punya mimpi, punya impian lahir seorang pemimpin hebat yang akan memimpin Indonesia itu berasal dari Kabupaten Pasir, ya. Kenapa saya punya optimisme seperti itu? Ya, yang pertama didukung oleh yang sekarang kita tidak perlu tutupi lagi, pembangunan ibu kota negara itu tidak lain itu ada ditempatkan di Kalimantan Timur, yang mana tepatnya di daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang mana Kabupaten Pasir itu menjadi kabupaten penyangga. Ini kesempatan besar bagi pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Pasir sekarang ini. Mulai dari sekarang perkenalkan diri, ya. Jangan takut dibilang pencitraan, ya. Jangan takut dibilang hanya menumpang viral dan lain sebagainya, tetapi tunjukkan bahwa pemuda yang ada di Kabupaten Pasir ini mempunyai mimpi besar untuk Kalimantan Timur, untuk Indonesia ke depan, ya. Setiap tahun kok, ya, para pelajar, para pemuda yang ada di Kabupaten Pasir ini dikirim ke Mesir, dikirim ke Turki, dikirim ke Amerika, ke Dubai dan lain sebagainya, ke China, ke Jepang,
yang di sana mereka mempelajari bagaimana negara di sana, negara-negara besar itu bisa tumbuh dan besar, bisa mensejahterakan seluruh rakyatnya, yang pulang nanti kita harapkan itu bisa menerapkan sistem-sistem yang tidak sama tentunya dengan negara mereka, yang tentunya berbeda, tetapi semangat pengorbanan daripada membangun daerah kita, membangun Indonesia itu bisa kita terapkan di daerah kita. Nah, mohon doanya juga kepada kawan-kawan. Insya Allah saya akan melanjutkan ke salah satu universitas Islam negeri yang ada di Indonesia. Ya, insya Allah akan mengambil jurusan pendidikan agama Islam, yang dimana prospek kerjanya itu menjadi seorang guru agama. Ya, sebetulnya tidak pernah terlintas di kepala saya untuk menjadi guru. Sebab cita-cita saya semenjak kecil itu memang, wah, pemimpin itu gagah betul ya. Kalau orang jadi pemimpin itu gagah betul ya, apalagi dia baik, berwibawa dan lain sebagainya. Itu cita-cita saya sebetulnya. Tetapi bagaimana saya nanti ketika belajar di sana, tidak hanya saya mempelajari bagaimana hukum-hukum di dalam Islam, syariah-syariah di dalam Islam, bagaimana cara memberikan ilmu, berbagi ilmu kepada masyarakat, ya, ilmu-ilmu agama Islam, tetapi insya Allah juga kita akan pelajari bagaimana orang-orang di sana membangun daerahnya, yang kita nanti insya Allah pulang juga akan membawa pelajaran-pelajaran itu ke sini. Itu mimpi kita bersama tadi, bagaimana para pemuda yang ada di Kabupaten Pasir ini mempunyai optimisme ya, bahwa kelak kita bisa memimpin bangsa Indonesia. Bukan lagi orang Jakarta yang menjadi presiden, bukan lagi orang Jawa yang jadi presiden ya, tetapi bisa dari orang Kalimantan, dari Sulawesi, Sumatera, Aceh, Papua, semuanya berhak ya menjadi pemimpin di Indonesia ini. Ya, barangkali ini aja sharing-sharing kita. Ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, menambah semangat kita sebagai pelajar yang sampai sekarang ini kita masih terus belajar. Ya, pelajaran yang sangat penting itu ya. Kalau kita kaitkan dengan kepemimpinan di Indonesia, itu pelajaran yang paling terkait itu adalah PKN, kemudian sosiologi, kemudian geografi, ekonomi, kemudian sejarah. 5 pelajaran ini menjadi satu paket ya bagi saya. Untuk ke depan ilmu-ilmunya ini kita pakai di lingkungan masyarakat ya, nilai-nilainya kita tanamkan di lingkungan masyarakat, dan insya Allah ya lingkungan kita menjadi lingkungan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barangkali ini spontanitas ya, mumpung ingat buat video, jadi ini spontanitas. Jadi kalau ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang menyinggung, atau ada data-data yang salah, atau ada kata-kata yang terputar-putar, ya mohon maaf ya, karena ini spontanitas. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas. Olomani nasobo ensi olondo, hari esok lebih baik daripada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.